Kepada sebuah suara ada personilnya. Nah, bagaimana untuk bisa terus mempertajam, ya kan, mempertajam pendengaran suara Tuhan? Bukan berarti kan volume suara Tuhan, tapi semua orang percaya yang lahir baru, percaya kepada Tuhan Yesus, bisa minta. Bukan apa yang orang itu katakan yang menjadi standarku, tapi berapa banyak rahasia yang aku sampaikan ke orang itu, yang orang itu bisa simpen tanpa bocor karena aku bisa percaya. Lifestyle kita gimana? Pilihan-pilihan, choices of life kita gimana? Nah, the more kita build intimacy untuk memprioritaskan Tuhan, pasti dia akan lebih banyak ngomong. Halo semuanya, kembali lagi di program kita Today's Message Podcast bersama dengan saya, Jose Claudio. Dan dalam episode kali ini kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama narasumber kita, Pastor Michael Wijaya. Halo Praise Pastor. God. Halo. Wow, thank you for the time. Kita akan lanjutin apa yang kita udah sharing di minggu yang lalu tentang mendengar suara Tuhan bahkan sejak dari muda nih. Dipakai Tuhan dengan luar biasa sejak masih muda. Oke, dalam episode sebelumnya Pastor berkata bahwa mendengar suara Tuhan waktu pertama kali mengalami jamahan Tuhan di lahir baru gitu. Oke. So, apa yang Pastor Michael lakukan untuk bisa terus sharp dalam mendengar suara Tuhan? That's a good question. Tapi I think in the last episode saya nggak sempat bilang, karena waktu saya share bahwa saya mulai mendengar Tuhan, suara Tuhan waktu saya lahir baru, mengalami kelahiran baru waktu itu dan seterusnya, di hari-hari seterusnya. Tapi saya juga mau encourage nih semua yang dengar podcast ini, bahwa semua orang yang percaya kepada Yesus pasti bisa mendengar suara Tuhan. Pasti bisa? Pasti bisa. Wow. I guarantee pasti bisa. Karena kenapa? Tidak ada seorang anak nggak bisa dengar suara papinya sendiri. That's right. Ya kan? Nggak ada seorang anak nggak bisa dengar suara papinya sendiri. And saya realize dan saya pelajari firman Tuhan bahwa di dalam firman semua berkat Tuhan, ya, relationship with God, untuk mengenal Tuhan, masuk di dalam rencana Tuhan. The kingdom of God is voice activated. Wow. Okay, I'll give you that term. Itu yang Tuhan ajarin. The kingdom of God is voice activated. Kenapa? Dia berfirman, jadilah langit dan bumi. That's right. Ya kan, dia ngomong loh. Betul. Waktu dia ngomong berarti ada yang dengar. Ya kan, yang diciptakan mendengar. Is by command. So, the kingdom of God is voice activated. Jadi saya terlalu percaya dan yakin bahwa semua orang percaya yang lahir baru, yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat pribadinya, Rajanya, pasti bisa mendengar suara Tuhan. Pasti bisa. Pasti bisa. And sekarang menjawab pertanyaannya Hosea, bagaimana untuk bisa remain sharp? Kamu bisa terus mengenali, dan sekarang nih, kalau kamu punya hubungan sama orang nih ya, saya udah kenal sama Hosea dong ya. Saya pertama kali kenalan sama Hosea, saya dengar suaranya Hosea. Oh ini toh ciri khas suaranya Hosea. Nah sekarang udah bukan masalah saya mengenali suaranya Hosea atau enggak, tapi saya mengenali pesan-pesan hati, emosi. Saya mengenali kerinduan, saya mengenali pikiran Hosea di belakang suaranya Hosea. Iya kan? Jadi kepada sebuah suara ada pribadinya. Kepada sebuah suara ada personilnya. Nah, bagaimana untuk bisa terus mempertajam, ya kan, mempertajam pendengaran suara Tuhan? Bukan berarti kan volume suara Tuhan makin kenceng dong. Ya kan? Harus makin kenal sama orangnya. Waktu makin kenal orangnya, kita akan semakin sensitif kepada hatinya. Waktu kita semakin sensitif kepada pribadinya, kita ngerti konten dari suara orang tersebut. Iya dong. Jadi bagaimana to stay sharp? Baca firman. Banyak berdoa. That is the secret, the communication
to learn the language of God. Wow. Bahasanya Tuhan ada di firman. Yeah, yeah. Bahasanya Tuhan ada di dalam doa. Ya kan? Karena apa itu doa? Doa berarti kita dengan kata-kata kita sendiri. Ya kan? Bahkan kalau orang berdoa di dalam bahasa roh, ya, dengan bahasa roh itu menyampaikan kepada Tuhan apa yang ada di dalam hati kita, dan yang disampaikan nggak cuma permintaan. Ya kan, kalau orang ngomong doa kesannya minta. Minta cuma menjadi salah satu bagian dari doa gitu. Tapi minta bukan berarti berdoa. Ya kan, salah satu komponen dari berdoa bisa meminta. Tapi part of doa adalah apa? Mengagungkan Tuhan. Berdoa berarti bertanya kepada Tuhan. Ya kan, berdoa juga berarti apa? Menjawab Tuhan. Itu semua adalah bagian di dalam doa. How to remain sharp? Baca firman dan berdoa. So ketika Pastor Michael jadi berdoa untuk orang dan mungkin juga ya profesi dan sebagainya, itu berarti adalah justru harus mengenal Tuhan di situ. That's right. Supaya bisa tahu Tuhan mau ngomong apa. That's right. Supaya bisa tahu Tuhan mau ngomong. And every time saya berdoa untuk orang berbeda. Ada yang orang itu belum minta saya doain, atau saya belum berdoa untuk orang itu, Tuhan sudah bicara terlebih dahulu. Iya kan? Jadi saya kan lagi denger nih, oh papi saya lagi ngomong tentang orang itu. Itu orang yang dia lagi pengen berkatin nih. Ini nih yang orang itu lagi pengen dia jamah nih dengan perkataannya gitu. Tapi ada waktunya, waktu orang itu minta, boleh nggak pastor doain saya? The moment saya bilang, oke, mari kita berdoa, di situ baru saya tangkap apa yang Tuhan lagi mau katakan. Wow. You see? So beda, ada yang Tuhan sudah bicara terlebih dahulu, ada that when you pray, waktu mulai berdoa terlebih dahulu, di situ Tuhan pasti akan bicara. Ya pesannya berbeda-beda dong, ya kan? Ada yang mungkin sometimes very specific, ada yang nggak terlalu spesifik, depending on apa yang Tuhan lagi mau katakan terhadap orang tersebut, gitu. Wow. Nah tadi kan sempat dibilang bahwa sebenarnya setiap orang tuh bisa dengar suara Tuhan. Betul. Nah, cuma yang aku mau tanya adalah, apakah ada yang berbeda? Artinya memang misalnya seperti Pastor Michael sebagai orang yang memang dipakai Tuhan untuk bernubuat, untuk berdoa dan sebagainya, itu ada sesuatu yang khusus yang Tuhan kasih? Atau memang sebenarnya setiap orang tuh bisa melatih untuk dengar, untuk doain orang lain gitu? Iya. Gimana? Nah, I think itu pertanyaannya very deep sebetulnya, dalam, punya banyak komponen. Tapi I think Hosea mention sesuatu yang penting untuk kita juga nggak boleh lupa bahwa ada panggilan tertentu di mana panggilan tersebut require a deeper sensitivity. Ya, di Alkitab ada yang panggilannya adalah nabi, ya, atau in the prophetic. Gitu loh. Saya tahu panggilan saya ada di sana. Oleh sebab itu memang karunia yang beroperasi di dalam saya banyak karunia prophetic. Gitu. Because of my calling. Ya. And karena panggilan saya, scope dari apa yang Tuhan percayakan pun berarti I am called by God. Saya dipanggil Tuhan to touch the life of others through this means gitu. Ya kan? Tapi mungkin ada orang lain yang tidak dipanggil seperti saya gitu loh. Dampak yang dibuat bukan melalui khotbah atau bukan melalui melayani sebagai seorang pemimpin di dalam tubuh Kristus. Ya kan? Jadi callingnya berbeda. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang percaya bisa minta karunia untuk bernubuat. Rasul Paulus ngomong seperti itu di 1 Korintus pasal yang ke-12, 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang pertama kedua, Paulus ngomong seperti itu. Minta khususnya supaya kamu bisa bernubuat. Gitu kan? Ya, jadi it's available untuk semua orang percaya. Nah, tapi karena itu karunia, pemberian, ya kan? Terserah yang mau memberi. Ya kan, intensivitasnya seperti apa, untuk pemakaiannya seperti apa, ya kan, itu terserah yang memberi gitu. Jadi ada yang memang itu panggilan, ya, panggilan will walk in a higher level, a higher degree of the gift gitu, karena memang custom made untuk panggilannya, ya. Jadi bukan karena orangnya hebat nih, karena panggilan Tuhan dan karena misi yang Tuhan kasih sama orang itu. Nah, tapi semua orang percaya yang lahir baru, percaya kepada Tuhan Yesus, bisa minta, ya, karunia untuk bisa bernubuat, ya kan. Now, seringkali orang juga
langsung mengidentify mendengar suara Tuhan berarti harus bernubuat. Belum tentu. Oke. Ya. Mendengar suara Tuhan bukan berarti langsung bernubuat loh. Bernubuat berarti kamu menyampaikan oleh karena tuntunan Roh Kudus apa yang Tuhan mau kamu sampaikan, ya kan? Entah itu untuk orang, untuk komunitas, untuk kota, bangsa, ya kan? Macam-macam. Tapi kalau kamu mendengar jangan langsung dikonotasikan berarti harus berbicara. Oke. You see what I'm saying ya? Kamu harus bisa dengar. Kenapa? Dengar untuk pertama diri kamu sendiri dulu. Gitu. Semua orang percaya harus bisa dengar suara Tuhan untuk dirinya sendiri dulu. Karena Tuhan Bapa Surgawi mau komunikasi isi hatinya tentang hidupmu nih. Dia mau kuatin kamu. Dia mau encourage kamu, ya kan? Jadi kalau kamu mendengar, resipiannya kamu dong, ya kan? Nah, kalau Tuhan lagi ngomong sama kamu dan dia kasih perintah untuk kamu sampaikan, ya kamu sampaikan. Di situ karunia akan beroperasi di kamu untuk kamu bisa sampaikan apa yang Tuhan udah mau ngomong sama kamu. Wow. Tapi ada orang-orang tertentu yang dengar suara Tuhan untuk seseorang, tapi tidak pernah diperuntukkan Tuhan untuk disampaikan, tapi untuk didoakan. Oke. Iya kan? Oke. Tetapi untuk didoakan. Nah, orang-orang ini dikenal sebagai pendoa-pendoa. Iya. Ya kan? Itu prophetic prayer. Orang-orang yang berdoa based on spiritual intel. Gitu. Iya kan? Tapi mungkin dia bilang, oh Tuhan berkata kepadamu, sebab itu bukan yang Tuhan mau lewat orang itu. Gitu loh. Nah makanya untuk orang-orang yang rindu untuk dipakai Tuhan di dalam area profetik ya, dan khususnya nabi-nabi Tuhan yang memang jawatannya adalah seorang nabi atau bergerak di area itu, seringkali kita berpikir bahwa seseorang yang ada di dalam jawatan nabi itu dikenal memang oleh karena karunia yang beroperasi, ya dong. Nubuatannya, pesan yang disampaikan itu tergenapi dan memang terjadi. Yang belum terjadi disampaikan terlebih dahulu dan akhirnya tergenapi atau termanifestasi. Tapi saya baru belajar dari Tuhan belum lama ini, Tuhan sampaikan sesuatu yang menarik bahwa di kacamata Tuhan, seorang nabi, seorang yang dipercaya Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan, standar yang Tuhan cari bukan berdasarkan karunia-Nya. Firman Tuhan berkata di kitab Amos bahwa sebelum Tuhan melakukan segala sesuatu, Dia akan terlebih dahulu menyampaikan kepada hamba-hambanya para nabi. Kenapa Tuhan harus sampaikan? Karena orang-orang yang mendengar suara Tuhan, ya, nabi-nabi Tuhan adalah sahabat Tuhan. You know? Dan level of friendship yang Tuhan pandang sebagai His standard adalah apakah bisa dipercaya atau enggak. Wow. Dan Tuhan sampaikan, dan Tuhan waktu itu katakan, bukan apa yang orang itu katakan yang menjadi standarku, tapi berapa banyak rahasia yang aku sampaikan ke orang itu, yang orang itu bisa simpen tanpa bocor karena aku bisa percaya. Wow. Itu standar Tuhan loh, cara ngelihat. Wow. You see? Ya. Karunia-Nya beroperasi supaya yang Tuhan kehendaki untuk orang lain terjadi. Tapi yang Tuhan lihat standarnya untuk dianya nih bukan itu. Bisa dipercaya nggak orang itu? Karena dia ngomong sama sahabatnya. Ya kan? Dan kalau kita mau jadi orang-orang yang profetik, kembangkan dulu. Kita bisa dipercaya nggak sama Tuhan? Gaya hidup kita gimana? Lifestyle kita gimana? Pilihan-pilihan choices of life kita gimana? Nah, the more kita build intimacy untuk memprioritaskan Tuhan, pasti dia akan lebih banyak ngomong. Iya, betul. Gitu. Karena dia udah juga melihat kita sebagai pribadi yang bisa dipercaya. That's right. Dia lihat kita temen kan. Iya, benar. Kalau kamu ketemu sama temen, temenmu nggak perlu ngomong cerita dong, ayo dong cerita dong. Kamu pasti pengen share. Iya. Karena itu temen gitu loh. Tuhan juga gitu. Kalau dia ketemu sama temen, dia pasti ngomong. Iya. The more you know God and kamu build your relationship with God, the more you want to become a friend of God. Makanya Yohanes 15 bilang, aku tidak lagi menyebut kamu hamba, tapi sahabat. Sebab hamba tidak tahu apa yang diketahui oleh tuannya, betul gak sih? Tapi Tuhan Yesus bilang, aku gak sebut kamu lagi hamba, tapi aku sebut kamu lagi sahabat.
Karena rahasia-rahasia yang ada padaku sekarang kuberitahukan kepadamu. Wow. Nah, sekarang berikutnya nih. Gimana waktu kita mengembangkan diri kita dalam mendengar suara Tuhan, kita benar-benar bisa yakin that's the voice of God. Bukan suara hati ataupun pikiran-pikiran kita sendiri. Good question. Saya juga banyak dapat pertanyaan itu. Seperti yang saya katakan tadi, kamu harus kenal pribadi di belakang suara itu. Karena di dalam sebuah pribadi ada nilai. Di dalam sebuah pribadi ada moral values, ya kan? Di dalam sebuah pribadi ada cara berpikir pribadi tersebut. Gitu loh. Bagaimana supaya tahu itu Tuhan atau enggak? Kembali lagi, kamu tahu dengan jelas apa yang firman Tuhan katakan. Kalau banyak orang cuma bisa misalnya bernubuat ya, jago doain orang gitu loh. Tapi nggak bergaul dengan firman dan nggak tahu firman ngomong apa, buat saya itu menjadi sebuah red flag, gitu ya, tanda tanya besar, gitu. Bagaimana kita tahu suara yang kita dengar ini adalah suara Tuhan atau bukan suara Tuhan? Kita lihat value di belakang suara ini apa, melanggar firman atau enggak, melanggar prinsip-prinsip Tuhan atau tidak, gitu. Di situ kita akan mulai tahu, kita akan mulai recognize yang mana yang suara Tuhan, yang mana yang suara kita sendiri. Kalau mau bedain suara Tuhan sama suara iblis sudah nggak usah ditanya lah, jauh bedanya, ya kan? Tapi yang sulit kan seringkali membedakan suara Tuhan sama suara kehendak kita sendiri nih. Seringkali yang saya suka menjadikan barometer lah untuk cek, ya, cek motivasi di belakang suara itu, cek emosimu. Waktu kamu dengar itu. Nah, firman Tuhan berkata, di dalam kerajaan sorga itu ada damai, ada sukacita, buah roh, kesabaran, penguasaan diri. Banyak orang bilang, aku dapat nih dari Tuhan nih, ini yang Tuhan mau. Tapi nggak ada penguasaan diri. Waktu misalnya pemimpinnya bilang, sabar dulu, tunggu waktu Tuhan, nggak bisa. Nah, itu buat saya red flag. Red flag. Karena suara Tuhan akan disertai dengan the culture of heaven. Gitu. Ada penguasaan diri, ada kesabaran, ada kelemah lembutan. Gitu. Jadi aku yakin lah pasti mungkin dalam pelayanan Pastor Michael waktu di awal-awal sempat mengalami dong yang kayak ini bener Tuhan apa gitu. Dan situ you have to check the motivation. Yes. Gitu ya. Check the motivation. Makanya saya selalu apply this principle. Jangan attempt untuk berdoa untuk orang lain atau bahkan mulai bernubuat waktu hati kamu lagi kesel, marah. Oke. Number two, jangan attempt untuk berdoa dan bernubuat untuk seseorang yang kamu baru cekcok atau sedang cekcok. Iya. Susah tuh. Family gimana? Nah, family kan? Kayak kita udah tahu hidupnya dia gitu kan. Nah, when you want to pray for your family, saya ikutin balik prinsip yang tadi saya bilang. Kalau saya lagi baru, misalnya nih, adu mulut, ya, sama adik saya gitu. I will not prophesy. Sini kamu aku doain, Tuhan ngomong begini. Waduh, seringkali terkontaminasi. You know. Wait for the right timing. Wait for the right timing. Sebab apa yang kita dengar dari Tuhan bisa otentik, tapi penafsirannya bisa berbeda. Jadi sebenarnya kalau saya lagi bikin kelas ya untuk growing in the prophetic, bagaimana berkembang di dalam prophetic dan juga bagaimana beroperasi di dalam karunia-karunia Roh Kudus, ada beberapa standar yang kita bisa apply supaya kita ada tetap di jalur track yang benar gitu loh. Contoh adalah bahasa yang kita pakai, cara penyampaian itu penting. Ya kan, cara penyampaian. Seringkali kan kita bisa tangkap sesuatu suara Tuhan, tapi karena kita misalnya tahu orang itu, kita mulai mikir orang itu kan hidupnya gini, dia
pekerjaannya seperti ini. Oh, berarti ini yang Tuhan maksud seperti ini. Nah, ngerti gak maksudnya? Itu seringkali jadi salah karena kita udah bumbuin sama interpretasi kita sendiri gitu loh. Jadi saya selalu apply, when you want to deliver a message from God, deliver apa adanya. Jangan ditambah atau jangan dikurang. Nah, seringkali kan waktu kita bertanya ini suara Tuhan atau enggak, sebenarnya yang lagi kita tanya adalah enggak make sense nih. Ya kan? Sebenarnya ini make sense atau enggak. Don't try to make sense the voice of God. Karena ingat loh, kita yang menyampaikan, kita tidak ditunjuk untuk mengelola perkataan Tuhan, di repackage ke orang itu. Kita cuma menjadi saluran. Wow. You see? So you don't have to understand apa yang Tuhan ngomong lewat kamu untuk orang itu. Gitu. Ya. Jadi ada, kalau kita mau go in depth, parameters yang kita bisa apply sebetulnya. Sekali lagi yang paling simple yang saya apply adalah cek emosi kita. Sebelum doain orang, sebelum nyampein pesan Tuhan, cek emosi kita. Terlebih dahulu, itu paling penting tuh. Gitu. Yang kedua, timingnya. Waktunya tepat atau enggak? Menyampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan. Gitu. Jangan di tengah-tengah orang misalnya lagi dilayani nih ya, konsul yang lagi nangis-nangis, pusing sama masalahnya, dia cuma butuh untuk didengerin. Di situ kamu bombardir. Timing itu penting sekali. Kapan menyampaikannya? Jadi ini komponennya banyak kan. Menyampaikan tuh nggak cuma menyampaikan. Kapan menyampaikannya? Gimana menyampaikannya? Di depan siapa menyampaikannya? Nah, gimana cara menyampaikannya? Gitu. Jadi saya disitu melihat bahwa makanya seringkali orang tersandung dengan karunia Roh Kudus karena karunia Roh Kudus tidak dilatih, tidak diajarkan, dan tidak diterapkan disiplin-disiplin yang sepatutnya gitu loh. Ada orang jago jadi dokter, memang punya talenta nih, tangannya jago banget untuk bedah orang, tapi nggak bisa bedah orang di lapangan parkir. Iya dong, nggak bisa bedah orang pas orangnya baru makan, nggak disuruh puasa dulu dong. Ada aturan mainnya, gitu kan? Nggak bisa bedah orang dengan pisau dapur dengan garpu. Butuh the right equipment, ya kan? Iya kan? Nggak, bukan berarti kamu punya karunia langsung jebret gitu aja gitu lah. Nah, Tuhan mau gerejanya juga excellent. Wow, that's great. Oke, nah berikutnya nih. Gimana menurut Pastor dengan anak-anak muda di gereja-gereja modern sekarang? Yang kelihatannya kayaknya kok kayak makin agak sedikit menjauh dari kegerakan profetik. Ya. Sekarang kan banyak kan ya cool, keren, ya kan? With the music, ya walaupun tuh nggak salah sih, punya yang keren yang bagus gitu. Tapi kan seringkali sepertinya cuma stop sampai di situ. Gitu. Nah, mau tahu aja gitu dari Pastor Michael sendiri sebagai seorang hamba Tuhan yang melayani juga mungkin ada beberapa gereja gitu. Apa yang Pastor lihat, dan yang berikutnya, what is your message for the youth, anak-anak muda dalam hal prophetic apostolik? Karena kelihatannya banyak orang yang merasa bahwa ini bukan sesuatu yang relevan. Gitu. Kalau aku pernah cerita sama teman gitu ya, ngomongin soal apostol tentang prophet, kayak mereka nanya gitu, emang zaman sekarang masih ada nabi katanya. Nabi cuma ada di perjanjian lama gitu kan, di kitab doang gitu. Memang ada, dan mereka nggak percaya kalau ada orang yang bisa dibilang itu nabi Tuhan gitu di hari-hari ini gitu. Tapi anehnya dari 5 jawatan kita masih percaya penginjil, guru, gembala. Masih percaya. Tapi kalau untuk rasul dan nabi, nggak semua orang mau terima itu gitu. Gimana dengan anak muda gitu? I think there is many layers ya di pertanyaannya Hosea. Yang nomor satu, menurut saya banyak yang kecewa karena ngelihatnya bukan yang otentik tapi yang palsu. Banyak orang yang gembar-gembor dia nabi, tapi lewat karakter hidupnya, ya kan, buah testimoni hidupnya nggak menunjukkan Kristus gitu loh. Nggak usah ngomong nabi deh, basic orang percaya nggak nunjukin. Makanya sebelum seseorang you put a title on yourself, biarin buahnya yang menunjukkan bahwa kamu itu. Saya nggak suka self labeling. Gitu. Buah, the fruit of your ministry yang menunjukkan.
Kalau kamu seorang nabi, berarti ada track record. Nubuatan-nubuatan yang kamu sampaikan itu terjadi dan tergenapi. Berarti hidup standar yang kamu apply di hidupmu di atas rata-rata. Wow. Ya, kamu berjalan di dalam firman, kamu tegas di dalam berdiri posisimu, not compromising. Jadi ada karakter ciri khas. Tanpa kamu label diri kamu to be somebody, orang lain akan recognize sendiri kok. Betul. Bahwa itu kamu gitu loh. Dan nanti banyak orang yang udah mulai kecewa, jadi was-was karena a lot of self-labeler. A lot of people label themselves and they're not authentic. Ya. Tapi number 2 yang saya juga mau katakan sama generasi sekarang, orang-orang percaya, anak-anak muda di gereja, buat saya case study sedih. Kenapa? Banyak yang di gereja nggak percaya dengan kegerakan profetik, tapi nyatanya generasi muda semakin kita ke depan ini, generasi yang semakin kecil-kecil, mereka semakin didorong kepada hal-hal yang supranatural. Iya kan? Sekarang berapa banyak anak-anak muda yang main tarot card? Iya. Jelangkung. Iya, benar. Iya kan? Witches, warlocks, magic, ya kan, psychic, consultation, yoga, new age, itu semakin bertambah. The art of meditation, listening to nature, whatever lah, listening through wind, itu makin banyak. Jadi sebetulnya generasi ini makin lama makin haus dengan hal-hal yang supernatural. Generasi muda itu semakin tertarik dan versi yang salah, versi dunia, versinya iblis, saya langsung pakai kata itu aja lah, dark magic, itu yang lebih banyak bergerak daripada yang otentik. Sebetulnya yang otentik itu gereja. Iya, benar. To see the future itu punyanya gereja. Iya. That's right. Wow. To bring the future, untuk orang bisa tahu apa yang harus aku lakukan, apa yang Tuhan mau. Itu gereja harus bisa memberikan jawaban sebetulnya. Iya, betul. Tapi gereja shy away. Kita terima, jelangkung ada, emang itu bener tuh. Tarot card tuh bener tuh. Tapi dengar suara Tuhan, belum tentu. Nubuatan, tunggu dulu deh, kayaknya nggak percaya, aneh kan? Lu lebih percaya sama yang punyanya setan daripada yang percaya sama yang punyanya Tuhanmu sendiri. Betul, loh, yang kamu akui sebagai Tuhan dan Rajamu, aneh kan? Jadi yang saya mau encourage sama anak-anak muda adalah, if you want the supernatural, the church. Wow. The church. Kalau kamu belum nangkep atau kamu melihat, tapi siapa yang bisa memodelkan? Then I encourage you, surround yourself dengan orang-orang yang percaya, yang hidup di dalam kepercayaan mereka dan bukan ketidakpercayaan mereka. Cari orang-orang Kristen yang percaya kekristenan mereka, bukan orang-orang Kristen yang nggak percaya sama kekristenan mereka. Artinya apa? Surround yourself with community yang bergerak in the supernatural. Surround yourself dengan komunitas yang bergerak di dalam seluruh kepenuhan firman Tuhan. Jadi kamu harus selektif. Siapa yang kamu dengerin khotbah, siapa yang kamu dengerin gitu loh. Kalau kamu carinya self motivator, gurus yang focus just on emotions, kamu akan dapatkan those kind of teaching. Kamu harus cari orang-orang yang memang bergerak, yang sudah bergerak di area-area ini, gitu. Number 2, jangan cuma cari orang, jangan cuma dengerin dari orang lain, tapi saya mau encourage anak-anak muda yang mendengarkan today's message, this podcast, start tapping into the supernatural. Minta sama Tuhan to begin to reveal to you the secrets of His heart. So you will become that prophetic generation yang Tuhan bilang di firman-Nya. Kalau kamu udah dapat example, ada contoh-contoh di Alkitab, Elia, Elisa, Musa, ya kan? Kita udah baca example yang mengalami. Kalau mereka bisa alami, kenapa kamu nggak alami? Do you have the faith? Kalau mereka alami, kamu pun bisa alami. Sekali lagi loh, at least for yourself. Mungkin panggilan kamu bukan panggilan Elia, panggilan kamu bukan panggilan Musa. Tapi kalau mereka bisa dengar Tuhan mereka, relevan buat generasi mereka, buat zaman mereka, buat hidup mereka, Tuhan yang sama juga relevan buat hidup kamu sekarang. Betul. You need to have the faith that you can access and tap the supernatural. Kamu minta langsung ke source-nya, gitu, ya kan? Tapi Tuhan udah kasih di tubuhnya komunitas, dan saya percaya ada anak-anak Tuhan yang beroperasi di situ, hamba-hamba Tuhan yang memang karunia di situ. Nah, oleh sebab itu, yang saya cuma mau sampaikan adalah, kamu lebih suka condong di pengajaran, good.
nggak salah. Kamu lebih suka condong di pastoral atau yang sifatnya penginjilan, nggak salah. Mungkin ada daya tarik di situ memang berhubungan dengan callingmu. The person that you are yang memang Tuhan desain kamu lebih bergerak di situ. Tapi untuk kamu bisa bertumbuh di kepenuhan Tuhan, di dalam keutuhan Tuhan, kamu butuh lima-limanya. Betul. Jadi kamu harus balance pengajaran yang kamu dengar, nggak cuma full teaching dong, tapi juga harus ada komponen profetiknya. Kamu dengar banyak yang sifatnya lebih penginjilan, tapi kamu juga harus dengar yang sisinya apostolik. Kamu butuh lima-limanya. Kalau kamu punya lima-limanya, kamu bertumbuh sehat. Kalau kamu cuma punya 2 atau 1, nggak lengkap. Benar. Jadi you have to have the full counsel of God. Itu penting. Makanya harus seleksi. Nah, saya sampaikan the senior pastor Gereja Kemuliaan Sion, Light to the Nations, Pastor Leonardus Syamsuri, itu one of my mentor. Saya kenal beliau, ketemu waktu 2007, sekelibesan doang gitu loh. Dari 2007 sampai 2022, waktu Tuhan reconnect saya dengan beliau, dengan Pastor Leonardus Syamsuri, itu ada jeda berapa tahun. Ya kan? Nggak kontak, nggak ngobrol, tapi pengajarannya, apa yang beliau ajarkan, yang beliau tulis di bukunya, itu memberkati saya. Itu jadi makanan saya. He without him knowing, he shaped me to be the man of God that I am today. Gitu loh. Tapi saya invest di materi-materi dan juga dari apa yang hamba-hamba Tuhan ini ajarkan, salah satunya beliau yang bergerak di sisi prophetic, in that field gitu. Karena memang saya semenjak lahir baru, Tuhan banyak tarik saya di situ. Ya ternyata saya baru tahu akhirnya ke depannya memang panggilan saya ada di situ. Gitu. Wow, that's great. Okay, for the last question, seberapa penting menurut, tadi kan sudah ngomong ya bagaimana Pastor Leo as one of your mentor untuk belajar segala macam. Nah, sekarang the last adalah seberapa penting sih peran mentor atau Bapak spiritual rohani. father, Bapak rohani buat anak-anak muda di masa ini? Sangat teramat penting dan mutlak tidak bisa tidak ada. Wow. Sebab Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus, Dia introduce dirinya di perjanjian lama, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Dia Tuhan atas semua generasi. Yesus di perjanjian baru memberikan model. Aku mengenal kamu seperti aku dikenal Bapa. Wow. He introduce his father loh. Dia perkenalkan bapaknya kepada pengikut-pengikutnya. Jadi peran Bapak generation to generation is very important. Karena buat dunia semakin kamu bertumbuh besar, semakin kamu independen. Betul. Tapi di dalam kerajaan, semakin kamu bertumbuh besar di hadapan Tuhan, semakin kamu dependent. Wow. That's kingdom principle. Beda sama dunia. Makin besar justru kita makin dependent. Yesus semakin besar pelayanannya, semakin dia mau mencapai salib, his destiny, semakin dia dependent. Makanya dia bisa ngomong sama Bapa Surgawi di Taman Getsemani, not my will, but your will to be done. Pembapaan itu penting. Kalau generasi yang muda tidak mau dibapai dan tidak punya bapak, we will become a lost generation. Karena kita nggak bisa menuai sesuatu yang kita nggak pernah tabur. Kita nggak pernah tabur hari ini jadi anak yang baik. Waktu musimnya tiba, generasi kita jadi bapak, kita nggak akan pernah bisa jadi bapak yang baik. Karena kita nggak tahu bagaimana menghormati bapak kita. Kita nggak bisa expect bahwa generasi yang selanjutnya akan punya nilai bagaimana menghormati generasi kita. Nggak bisa. Kita baru bisa ajarkan generasi yang berikutnya pentingnya bapak waktu kita dulu ngalamin dampak dari bapak dalam hidup kita. Jadi bisa dibilang fathering yang sukses itu adalah ketika si father itu menjadi seorang son yang baik. That's right. Fathering yang sukses ya, waktu kamu bisa memproduksi anak-anak yang seperti kamu. Ya kan? Karena kenapa? Kamu dulu sudah pernah jadi anak. Ya kan? Kamu dulu beroperasi sebagai seorang anak yang baik. Karena Tuhan gak pernah suruh kita melayani, memberikan sesuatu yang tidak kita miliki.
Wow. Tuhan selalu minta kita melayani dengan memberikan apa yang kita terlebih dahulu miliki. Makanya dia bilang di amanat agungnya di Matius 28, pergi jadikan semua bangsa murid Tuhan, ajarin mereka yang aku ajarkan kepadamu. Wow. Dia nggak minta loh. That's right. Kamu ajarin. Kamu yang udah terima dari Tuhan, itu yang kamu ajarin. Dia nggak pernah bilang ajarkan kepada mereka apa yang orang lain ajarkan. Enggak. Ajarkan kepada mereka apa yang aku telah ajarkan kepadamu. Wow. Jadi itu murid dulu. Diajarin dulu, baru bisa ngajarin. Gitu loh. Jadi itulah pentingnya, karena generasi kita akan masuk di dalam the fullness of our calling when we learn to receive the blessing of the previous generation. Wow. Receive their blessing, then we can bless the next generation. Wow. Karena untuk diberkati oleh generasi sebelum kita itu penting sekali. Jati diri generasi kita terbentuk waktu ada generasi yang lebih senior yang pass the baton to us dan berkata, I believe in you. Now you continue the legacy. Gitu. Wow. Dan apakah ini apa yang tiba-tiba muncul dalam pikiranku aja sih. Ketika kita dibapai, kita kan pasti bersama-sama dengan Bapak rohani kita ya. Artinya berjalan terus. And then sebagai manusia, tentu kita pasti juga pernah bisa melihat kelemahan dan kekurangan dari beliau atau seorang Bapak rohani kita. Nah, berarti dengan demikian kalau tadi kita bilang kita mau receive apa yang menjadi anointing, apa yang menjadi berkat yang dibawa, so the heart juga is very important ya. Very. And what you mentioned is very important. Ingat bahwa Bapak kita, Bapak rohani, Bapak jasmani juga masih manusia, bisa bikin salah dan tidak sempurna. Jadi jangan mix personality sama the function. Personality akan tetap ada, tapi personality-nya mungkin sempat gagal, nggak buat fungsinya gagal loh. Iya kan? Tetap Bapak gitu loh. And jangan lupa, penting, anak juga diperlukan to become a source of strength untuk bapaknya. Every generation tuh you bless one another. Bapak dikelilingi dengan anak-anak yang sayang sama dia, itu like a booster of vitamin. The father generation butuh anak-anak yang berkata, P, Daddy, I'm with you. Let's build together. You know, because God works in every generation. Cara berpikirnya berbeda, experience-nya berbeda. When these two run together, you will achieve more. And why is it important? Karena ingat, visi Tuhan dari dulu sampai kesudahan zaman itu terus progress. Tuhan nggak pernah regret. It's always progressing forward. Sekarang kan kata-kata progresif ini udah hancur nih. Karena progresif malah kita pikirannya terbelakang. Progresifnya human agenda. No, I'm talking about progressing kingdom agenda. Di dalam setiap generasi akan tiba di mana generasi Bapak kita harus berhenti. Kenapa penting lari sama Bapak? Karena butuh generasi baru yang ngelanjutin visi itu. Continue the journey. Exactly. Jadi every generation sebetulnya nggak usah mulai from zero. Betul. If you know how to honor, dari apa that's right. Tuhan Karena kenapa? Kamu lihat kegagalan dari bapak kamu kan? Itu menjadi guru supaya kamu nggak usah repeat kesalahan yang mereka repeat. That's right. Kamu nggak usah jeblos di jurang yang mereka sempat jeblos. You build on the shoulders of your father's generation. Wow. Justru apa yang menjadi mungkin kelemahan dan kekurangannya bisa menjadi sebuah pijakan pelajaran. That's right. Perbaiki ke depan. That's right. My physical father nggak sempurna, ya kan? Tuhan restorasi dan pulihkan, ya. Saya juga punya pemimpin rohani di musim-musim yang lalu, yang sekarang I'm no longer with them, nggak sempurna. Tapi dari situ saya belajar. Yang saya lihat sebagai kekurangan mereka, when now I am a emerging father ya, umur saya juga makin bertambah, saya juga udah punya anak sekarang umur 10 bulan, dan anak-anak rohani, I will not repeat the same mistake that my previous fathers did. Gitu. Tapi saya tetap honor. Honornya gimana? Saya tidak ada hari ini tanpa mereka, tanpa orang-orang ini. Bapak dan ibu
bapak-bapak dan ibu-ibu rohani, pemimpin-pemimpin rohani yang investasi di hidup saya. Saya nggak bisa pungkiri. Mereka bisa berubah atau whatever, itu urusan lain. Tapi the fact is, saya ada hari ini oleh karena taburan generasi sebelumnya. Wow, that's great. Amen. Oke, wow, ini sangat memberkati banget Pastor Michael. Thank you sekali lagi buat semua yang sudah disampaikan, dan thank you for having me. Saya percaya bahwa Anda yang menyaksikan program ini juga akan diberkati, dan yuk sama-sama kita mulai menjadi anak-anak muda yang antusias, dan jangan lupa kita perlu Bapak rohani untuk kita bersama-sama ada di dalam tudung. Amin. Amen. So, sampai jumpa minggu depan, dan jangan lupa untuk bisa klik subscribe dan tombol loncengnya pada YouTube channel Today's Message. Saya Jose Claudio, pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati.